Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, kesempatan hari ini, kita dari Graha Duafa Indonesia mengadakan kajian online ini dengan Ngabuburit online dengan judul Cerdas Literasi Jauhi Bully. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan nanti di akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini perkenalkan, nama saya Vini Eki Valeri selaku MC dari Ngabuburit Online Graha Duafa Indonesia. Yang hari ini dengan tema kita Cerdas Literasi Jauhi Bully. Acara ini disponsori oleh Tacticals, Haya, dan Majelis Taklim Nazwa. Dan untuk pemateri kita hari ini ada dua, yaitu dari Kak Suraya dan Kak Arim Dayu. Untuk yang pertama, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman semua, nama program ini adalah Ngabuburit Online. Untuk temanya itu adalah Cerdas Literasi Jauhi Bully. Kemudian ada sponsor kita tadi disebutin awal, ada Tacticals, kemudian ada Haya Collection, ada Majelis Taklim Nazwa, dan untuk penyelenggaranya itu dari Yayasan Graha Duafa Indonesia. Nah, untuk pengisinya itu ada Kak Suraya dan Kak Arim Dayu. Dan untuk yang pertama-tama kita akan sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini kita baca Quran Surah Hujurat ayat 6 yang insya Allah akan dibacakan oleh Teh Wulandari. Untuk Teh Wulandari sekarang sudah bergabung bersama kita. Kita akan segera mengkoneksikan untuk bersiap-siap membacakan ayat suci Al-Quran. Boleh buka mushafnya, kita ngaji bareng bersama Teh Wulandari. Ini Quran Surah Hujurat ayat 6. Nanti insya Allah Teh Wulandari akan membacakan beserta artinya. Kita masih melakukan koneksi buat bersama Teh Wulandarinya. Sambil menunggu Teh Wulandarinya, ini ada beberapa informasi buat sahabat baik dan teman-teman semua. Jadi di Yayasan Graha Duafa Indonesia ini juga ada program untuk ayo zakat, infak, dan sodako. Jadi buat sahabat baik, buat teman-teman luar sana, barangkali yang ingin menitipkan zakat, infak, sodakonya, itu bisa langsung datang ke kantornya itu di Jalan Mars Tengah nomor 15, Komplek Margahayu Raya, Kota Bandung. Atau misalkan pengen melalui transfer juga bisa, nanti informasi nomor rekeningnya itu nanti bisa didapatkan melalui langsung aja di DM di yayasan di @Graha Duafa. Oke, kita masih mencoba bergabung dengan Teh Wulan. Halo Teh Wulan. Oke, sepertinya masih belum, dan sambil menunggu bagaimana nih kabarnya sahabat baik dan mudah-mudahan walaupun dalam keadaan pandemi mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah, tetapi walaupun di rumah kita tetap produktif ya, tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya dan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar Islam, belajar agama Allah, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat pastinya ya. Kita masih menunggu koneksi, mungkin ini masih ada koneksinya masih belum stabil. Kemudian untuk informasi saja, ini ada program dari Graha Duafa ini pada tahun 2020, tapi yang sedang dilaksanakan itu ada dua, yaitu ada Cepat, Inisiatif, dan Tanggap. Ini kalau disingkat Cinta. Ada Cinta Bersatu, itu membantu pemulihan dari bencana alam yang terjadi. Kemudian ada Cinta Bersama, ini programnya membantu pemulihan kesehatan bagi para pasien. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat baik dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah karena adanya pandemi ini sangat membantu sekali ya. Banyak sisi positifnya, walaupun memang mungkin ada beberapa kendala, tapi kendala itu jangan menjadikan kita untuk menyerah, untuk bersedih ya, tapi menjadikan kita untuk tetap semangat. Masih koneksi dengan Teh Wulannya? Halo Teh Wulan. Oke, sambil kita nunggu ini gimana nih kegiatannya seperti apa? Apakah
Apakah sudah mulai bosan? Karena kita udah lama buat di rumah aja, udah sekitar berapa ya? Udah sekitar 1 bulanan ya mungkin ya, 1 bulanan lebih. Dan kita masih mencoba untuk koneksi dengan Teh Wulandari. Buat teman-temannya nanti boleh disiapin mushafnya, kita tilawah bareng. Untuk yang baru bergabung, kita insya Allah kan tilawah Quran Surah Hujurat ayat 6 nanti beserta artinya. Oke, untuk pematerinya sebenarnya udah bergabung ya, Teh Suraya. Oke, informasi juga sambil menunggu Teh Wulan. Jadi buat teman-teman dan sahabat baik, barangkali ada yang ingin bertanya nantinya dengan kedua pemateri kita, nanti boleh saja langsung di DM di Instagramnya Geraha Duafa atau enggak komen. Kita akan melihat, kemudian bagi yang berhasil nanti pertanyaannya akan kita ajukan ke pemateri kita, dan bagi yang beruntung buat yang bertanya disiapkan pertanyaan terbaiknya, karena kita akan ada beberapa hadiah, itu berupa Al-Quran, kemudian ada tas juga, ada kerudung, ada buku. Nanti insya Allah akan dibagikan bagi teman-teman yang beruntung. Iya, mau 2 bulan Teh WFH, iya bener ya, nggak kerasa ya, udah lama. Dan kita masih koneksi ya dengan Teh Wulan. Buat teman-teman selamat bergabung, mudah-mudahan tetap semangat sambil ngabuburit ya, nunggu waktu untuk berbuka, tetap semangat mencari ilmu agama. Dan kita juga jangan lupa untuk yang mau bertanya langsung saja komen di bawah. Nanti hadiahnya, nanti setelah misalkan pertanyaannya kita ajukan, maka nanti akan langsung aja DM ke Geraha Duafa untuk kita konfirmasi buat alamat pengiriman hadiahnya ya. Gimana? Connect. Teh Wulan. Oke, halo, assalamualaikum Teh Wulan. Teh Wulan. Oke, kita masih nunggu ya. Sembari menunggu Teh Wulan. Halo. Oke, kita masih mana Teh? Gak ada lagi Teh Wulannya ya. Oke, Teh Wulan boleh nanti bergabung bersama kita. Sama aja ya. Sama aja. Oke, karena ada kendala teknis, nanti mohon maaf untuk pembacaan surahnya kita pending dulu karena ada kendala teknis. Baik, kita langsung saja mungkin masuk ke pemateri kita yang pertama. Karena kita ada kendala untuk teknis untuk pembacaan surat ayat suci Al-Qur'annya, maka marilah bersama-sama kita untuk memulai kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang di rumah diluruskan niatnya dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita ya. Oke, hujan koneksi ya mungkin ya koneksi Wulannya keganggu. Oke, kita langsung aja. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung bersama kita pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Suraya. Jadi perkenalan singkatnya untuk Kak Suraya ini merupakan aktivis dakwah dari aktivis Poin dan juga yang akan segera bergabung bersama kita untuk langsung membahas materi tentang cerdas literasi, jauhi bully. Oke, kita masih menunggu Teh Suraya ya. Mudah-mudahan koneksinya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya agak kecil Teh. Boleh mungkin digunakan alat bantu lain barangkali? Iya. Oke, sambil menunggu Teh Suraya ya. Jadi Teh Suraya ini merupakan aktivis dakwah dari aktivis Poin. Nah, aktivis Poin ini buat teman-teman semua itu merupakan komunitas independen berbasis gerakan Islam yang berdomisili di Kota Bandung ya Teh, kurang lebih itu Iya, untuk kenalan singkat tentang aktivis Poinnya. Oke, halo, assalamualaikum. Udah jelas suaranya? Teh Suraya. Agak boleh didekatkan lagi tuh dan suaranya dibesarin. Oh iya, gimana? Udah. Oke, udah ya. Alhamdulillah udah alhamdulillah. Iya, Teteh, halo, apa kabar Teh? Halo Teh. Halo. Iya, gimana kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih stay at home, iya.
Udah 2 bulan ya. Ya udah 2 bulan. Gimana tuh, udah ngerasain bosen teh atau mungkin udah mulai menyesuaikan, udah mulai nyaman gitu? Awalnya tuh meronta-ronta ingin keluar, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan mulai untuk apa ya, menyusun rutinitas agar lebih produktif di rumah, karena tantangannya itu kan banyak waktu luang di rumah tuh, jadi itu sih yang jadi challenge banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah sudah mulai teratur. Sudah mulai teratur ya. Jadi udah Iya. banyak aktivitas produktif ya pastinya, dan udah dikembangkan Alhamdulillah, di rumah. insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Oke, sekarang hari ini Teh, alhamdulillah, terima kasih ya Teh sebelumnya udah mau bergabung bersama Geraha Duafa untuk Terima materi kasih kita yang juga. Iya, tentang cerdas literasi, jauhi bully. Nah, ini ada beberapa sih Teh, kayak kita mengenalkan di kondisi pandemik yang seperti ini, salah satu akses yang paling sangat dibutuhkan, mungkin salah satunya akses itu adalah media sosial atau media internet gitu ya Teh, jaringan internet gitu ya. Sehingga bagaimanapun ya mungkin salah satu aksesnya itu masyarakat kita dalam membiasakan kebiasaan seharinya itu melalui media internet. Nah, menurut Teteh sendiri, gimana sih kondisi media sosial kita saat ini? Iya, kondisi media sosial saat ini ya. Jadi menurut aku sih sama-sama powernya kuat ya. Mau itu konten negatif maupun konten positif sekarang lagi gencar-gencarnya. Apalagi mulai dari sejak diberlakukan work from home kan. Jadi orang-orang tuh jadi lebih intens untuk mantengin internet kan, untuk mencari informasi. Sehingga kemungkinan untuk menjadi apa ya? Kemungkinan untuk memunculkan selek di antara netizen ini tuh lebih besar gitu dibandingkan hari-hari biasanya seperti hari normal seperti itu. Kadang-kadang juga kalau misalkan ngasih komen negatif tuh kadang-kadang kita juga nggak tahu orangnya, jadi kayak mungkin lebih mudah aja gitu ya untuk komen-komen negatif gitu ya. Iya betul, dan di sini yang saya lebih apa ya, lebih fokuskan itu ke pemaknaan sebagai manusia gitu. Manusia kan mempunyai 3 komponen ya. Yang pertama itu akal, yang kedua hati, dan yang ketiga itu jasad gitu. Dan apa ya, cerdas literasi ini, kemampuan literasi ini itu adalah makanan untuk akal. Dan tugas akal itu adalah mengendalikan mengendalikan aksi-aksi yang negatif gitu. Jadi dia punya kontrol, dia anggaplah kita sebagai penasehat, si akal ini tuh sebagai penasehat atau influencer bagi hati yang dia meronta-ronta gitu. Meronta-ronta tuh maksudnya hati ini kan kolbun ya kalau di bahasa Arab. Kolbun itu artinya berubah-ubah, nggak stabil. Kadang suka, kadang benci, kadang rindu, kadang iya, kadang tidak kan gitu ya. Kayak dia ya Teh. Iya. Jadi ini kolbun tuh bener-bener nggak stabil dan akan tertolong ketika akal kita itu matang gitu. Akal kita itu dikasih makan gitu, dan makanannya itu adalah literasi itu, dan literasi itu akan sempurna. Kita mengumpulkan berbagai informasi, nggak hanya dari buku, mungkin dari internet, dari video atau dari film, itu informasi kita banyak banget, dan dari informasi yang banyak itu kita bisa mengolahnya sehingga akhirnya muncullah solusi-solusi bagi permasalahan. Jadi inti dari literasi ini adalah mengumpulkan segala informasi untuk selanjutnya solusi bagi kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Jadi mungkin ini ya kaitan dari literasi dan bully ini. Bisa jadi bully itu terjadi ada beberapa orang yang masih butuh nutrisi akalnya gitu, masih butuh untuk diisi informasi, sehingga memandang suatu permasalahan atau memandang suatu kejadian itu tidak hanya berdasarkan sudut pandang dia saja. Betul. Gitu. Iya, apalagi sekarang kan kita Teh yang paling banyak dalam menggunakan sosial media itu adalah umur-umur yang produktif ya Teh ya. Iya. Tentunya mungkin kurangnya dari literasi ini kan kayak
suatu kemampuan seseorang dalam memahami atau menelaah sebuah informasi pada saat proses membaca ataupun menulis gitu ya. Sehingga Iya. kalau dihubungkan dengan media sosial, tentunya ketika seseorang itu mendapatkan suatu informasi, alangkah baiknya untuk lebih baik dicerna dulu, dicari dulu kebenarannya, seperti itu mungkin ya Teh ya. Iya, betul sekali. Kemudian Teh kan ada habit di mana ketika orang itu dalam menggunakan media sosial itu gampang sekali untuk membuli gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin tanggapan Teteh gitu tentang orang-orang yang seperti itu, apa sih, ada apa yang kurang, di mana bagian kurangnya, dan bagaimana untuk memperbaikinya sehingga mungkin proses bullying itu mungkin setidaknya tidak menjadi berkurang lah, seperti itu. Iya. Kalau saya menanggapinya itu yang pertama harus hadir itu adalah kita tidak perlu terlalu responsif terhadap kegiatan bully-membuli di media sosial gitu. Kita cukup lebih telaah aja. Kan di situ kita menyaksikan ya mana yang dibully, mana yang pembuli. Nah, di sini saya memposisikan sebagai orang yang tidak ada ikut campur terhadap masalah mereka gitu. Tapi yang saya ambil pelajaran adalah saya mencoba menelaah kenapa orang-orang itu membuli gitu. Latar belakangnya tuh pasti banyak banget gitu. Karena contoh kasus misalkan gini. Saya kebetulan jurusan PAUD ya, concern di studi pendidikan anak usia dini. Dan pernah saya mengajar di suatu kelas, dan di kelas itu ada satu orang yang benar-benar orangnya tuh pengacau gitu. Anggaplah pengacau ya, mohon maaf gitu. Dia misalkan mengganggu orang, pasti dalam sehari itu pasti ada aja anak yang dibuat dia nangis gitu. Dan karena kita khawatir ya terhadap kondisi psikologi teman-temannya yang lain, akhirnya kita cari tahu, dan ternyata dia berbuat seperti itu adalah diindikasikan ya, kita menyimpulkan bahwa oh ternyata pengaruh dari pola asuh orang tua. Karena kenapa? Kita pernah menyaksikan orang tua berinteraksi dengan anak tersebut, mungkin pola asuhnya itu terlalu keras atau otoriter sehingga membuat anak seperti itu. Dan uniknya gitu, bersama ibunya dia diam sama sekali, dia kayak bukan anak itu ketika di kelas gitu, seolah mempunyai dua ketika dia bersama orang tuanya dan ketika dia bersama teman-temannya. Nah, mungkin dari orang-orang yang membuli ini ada latar belakang yang begitu banyak yang nggak kita ketahui. Bisa jadi itu karena trauma, bisa jadi itu karena treatment lingkungannya seperti itu. Dan kita pun harus tahu gitu ya ke orang yang dibully ini, kenapa dia dibully, alasannya kenapa. Dan kalau misalkan dia down, dia putus asa, kita cari kenapa, harusnya kayak gimana. Jadi kita tidak hanya ikut ngerecokin di media sosial gitu, jadi nggak ikut emang dasar kamu ngebully ya, apa bedanya gitu kita sama orang yang ngebully itu kalau misalkan kita juga ikut ngerecokin gitu. Jadi dari kejadian yang sering terjadi di media sosial, saya lebih lebih tertarik untuk mencari solusi gimana caranya untuk menghadapi orang yang membuli dan bagaimana cara mengatasi orang-orang yang terbuli gitu. Jadi lebih ke situ sih, karena mungkin di jangankan di dunia luar, mungkin teman-teman kita sendiri aja tanpa kita sadari bisa jadi kita juga termasuk pelaku bully gitu, sering bercandain dan kelewatan gitu yang tanpa kita sadari. Makanya kita harus lebih peka gitu terhadap lingkungan. Oke, siap. Teh, ditahan dulu, kita ngasih informasi dulu nih buat sahabat baik dan buat temen-temen yang ikut bergabung. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung di komen di bawah ya Teh ya. Langsung di komen, dan kalau ada pertanyaan nanti insya Allah langsung dijawab sama Teh Surayanya. Oke Teh, jadi memang untuk bullying ini memang perlu adanya berbagai macam peran ya Teh ya, baik itu dari keluarga gitu ya Teh ya, lingkungan sekitar juga, karena apalagi kalau bullying di medsos ini kan kadang-kadang orang tuh membuat konten yang membuat akun tapi akun bodong, kayak akun
fake account gitu ya. Iya, fake account gitu yang memang ditugaskan buat ngebully gitu ya teh, kan itu sangat Iya, iya. maksudnya ya Nggak bijak ya, nggak bertanggung sangat, jawab gitu. iya, sangat menghabiskan waktu banget gitu ya teh. Oke teh, ini juga beberapa kan kalau misalkan buat konten gitu ya, menurut teteh konten yang gimana cara kita membuat suatu konten yang cerdas tapi tetap viral gitu, tanpa kayak kan kemarin kita tahu yang konten sampah itu ya, itu kan Iya. Masya Allah sangat takutnya menjadi contoh gitu buat masyarakat lain, kan kita nggak tahu ya. Nah, Iya, bagaimana sih betul. kita membuat konten tuh cerdas tapi biar tetap viral gitu? Iya, bikin konten cerdas tapi tetap viral. Yang pertama itu kita harus suka dulu terhadap apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi misalkan saya passionnya itu di dalam pendidikan anak usia dini gitu kan. Jadi kan lebih tertarik untuk mengulik tentang pendidikan anak usia dini ini tuh seperti apa gitu. Sehingga konten-konten yang disajikan pun benar-benar pakai feel gitu. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, mungkin nggak viral seperti yang sebelumnya konten yang mungkin apa sembako yang isinya nggak pantas gitu ya, Iya. nggak itu, tapi yang jadi fokusnya itu harus niatkan karena Allah, kita ingin memberi manfaat kepada orang lain gitu ya. Viral itu bonus gitu, Betul, tapi setuju yang teh. jadi iya betul ya, viral bonus, tapi yang harus jadi fokus adalah niatan pertama, kita ingin mengabdi kepada Allah dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang yang banyak gitu. Itu fokusnya, itu cintai apa yang kamu lakukan, do what you love and love what you do. Gitu. Oke, Masya Allah, cintai apa yang kamu lakukan dan niat pertamanya harus dilurusin karena Allah Iya, gitu ya teh ya. betul. Maka yang penting bermanfaat juga ya teh buat orang banyak. Iya, iya. Oke teh, sekarang kita tadi ada pertanyaan teh dari sahabat baik yang sedang menonton. Ini dari Agung_RMJ. Itu menanyakan mana yang lebih bahaya, bully secara fisik atau lewat medsos? Mangga teh dijawab teh. Halo teh? Halo? Nggak putus-putus ya? Oh, putus-putus. Oke, diulangi lagi ya teh. Iya, nggak Halo teh? putus-putus. Coba. Oke, gimana teh? Masih putus-putus? Halo teh? Halo, Kak Vini. Iya, gimana teh? Masih Nggak putus putus-putus ya? suaranya? Nah ini udah. Oke, diulangi lagi teh ya. Pertanyaannya ini dari Agung_RMJ. Beliau menanyakan mana yang lebih bahaya, bully secara fisik atau lewat medsos? Bentar, belum kedengeran nih pertanyaannya. Nah coba Oh, ulangi Masya lagi Allah. pertanyaannya. Boleh. Gak putus. Oke, mana yang lebih bahaya, bully secara fisik atau bully secara lewat medsos? Lebih bahaya mana ya? Sebetulnya sama-sama bahaya dan sama-sama harus dihindari karena dampaknya kan negatif gitu bagi seseorang. Itu bisa jadi dengan fisik, mungkin untuk laki-laki fisik itu nggak terlalu berarti gitu, jadi permasalahan bisa diselesaikan secara fisik. Tapi kalau misalkan perempuan kena fisik, itu kena batin juga gitu. Kena hati juga gitu, kena apa namanya, tetap sakitnya sama gitu. Dan kalau misalkan di Islam itu ketika kita menyakiti hati sesama muslim itu dosa gitu, dosanya luar biasa. Ya Allah, ya. Jangan, Nauzubillah min dzalik. gitu, jangan tuh orang yang kita bully, orang yang kita katain negatif, itu jangan-jangan Allah tuh sayang gitu. Masa kita tega menyakiti orang yang Allah sayang gitu. Jadi kita benar-benar nggak boleh gitu, mau verbal, mau secara fisik itu nggak boleh gitu. Allah nggak ngajarin itu gitu. Allah nggak pengen kita kayak gitu gitu. Oke, jadi mau itu fisik, mau itu lewat medsos, tetap itu namanya bullying, kita mencaci orang yang belum tentu kebenarannya itu tetap harus dihindari, gitu ya teh? Iya. Oke teh, sekarang kita langsung aja ke kesimpulan teh, statement closingnya buat tema kita hari ini yang tentang cerdas literasi, jauhi bully, mungkin teh mangga teh?
Oh ya, jadi bullying ini merupakan suatu permasalahan ya, merupakan suatu persoalan, dan setiap persoalan itu insya Allah akan bisa diatasi ketika eh, akal, hati, dan jasad itu sinkron, sama-sama sehat semuanya, sama-sama kebutuhannya terpenuhi gitu. Dan di sini duduk literasi itu ada pada penguatan akal-akal sehingga kita bisa lebih rasional dan lebih solutif dalam menghadapi suatu persoalan seperti itu. Dan satu lagi yang harus diperhatikan adalah kita harus memperbanyak muhasabah diri, karena kadang kan kita, bukan kadang, sering kali kita lebih peka terhadap kekurangan orang lain daripada kekurangan diri sendiri gitu. Dan Betul. guru saya pernah bilang ya, guru saya pernah bilang, setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Perhatikan kelebihan orang dan cari kelemahan diri gitu. Jangan terbalik, nanti tumpah. Iya, benar. Iya, harus cari kelemahan diri dan perhatikan kelebihan yang orang miliki gitu. Jadi nggak dengan begitu nggak akan ada permasalahan gitu. Karena kita fokusnya memperbaiki diri, bukan mengkritik kejelekan orang lain seperti itu. Masya Allah, siapa yang penting kita memperlakukan orang itu yang sebagaimana kita ingin diperlakukan ya Teh ya. Dibully juga pasti kita nggak mau ya. Iya. Jadi jangan membuli. Oke, mungkin itu saja tuh untuk materi kita, sangat singkat sekali pertemuannya ya Teh. Iya, Mudah-mudahan nanti insya bisa Allah. dilanjutkan Alhamdulillah. kembali ya Teh ya. Amin. Dilanjut Teteh juga terima kasih silaturahmi ya. banyak. Terima kasih sudah Sama-sama, Teh, memfasilitasi informasinya. untuk berdiskusi. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton, buat Amin, sahabat amin, baik, ya buat Allah. Teteh sendiri tentunya pastinya. Amin, iya. Ya. Oh iya, mau minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau menyakitkan, mohon dimaafkan Siap Teh, kekurangannya. mohon dimaafkan juga Teh, kita barangkali penyedia itunya mungkin barangkali ada yang kekurangan Teh. Mudah-mudahan nanti Iya, bisa iya. bertemu secara langsung ya Teh, biar lebih banyak ngobrol gitu ya Teh. Iya, iya. Terima kasih Teh Vini. Sehat terus Teh Suraya, sehat terus, semoga Amin, lancar terus amin. urusannya. Amin, amin, Selamat amin, amin ya berpuasa. Allah. Sehat terus Amin. Teh Selamat Suraya dan berbuka juga keluarga ya. nanti. Iya siap. Ya siap, Teteh ternuhun, terima kasih Teh Oke. Suraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pemateri kita yang kedua. Ini Teh Dayu ya. Kita cari dulu Teh Dayu. Belum bergabung ya sepertinya ya. Buat teman-teman, oke. Buat teman-teman, kita mau melanjutkan materi kita yang kedua bersama TAR Arinda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaraku? Mungkin agak lebih didekatkan lagi Teh mikrofonnya. Halo, halo, cek. Nah, oke. Halo Teh, Oke. assalamualaikum Teh. Halo, waalaikumsalam. Teteh AR Arindayu ya, panggilannya apa Teh Dayu ya mungkin ya? Dayu aja. Dayu aja. Oke, kita Ya. perkenalan singkat ya Teh. Teh Dayu ini merupakan Siap. aktivis dakwah dari founder rumahrusak.id ya Teh ya. Masya Allah. Ya, betul. Untuk rumah rusak, kita pengenalan sedikit tentang rumahrusak.id ini berdirinya sejak kapan Teh? Dibentuknya. Rumah rusak sih, dia launching di medsos sebenarnya itu Desember 2018. Oke, Desember 2018. Ya. Oke, ini membahasnya tentang apa sih Teh kalau rumahrusak.id itu Teh? Jadi rumah rusak ini focusing dari rumah rusak itu untuk memproses teman-teman yang berada di lingkungan rumah yang tidak kondusif untuk dia bertumbuh gitu, baik secara mental ataupun secara spiritual. Oke, mungkin kayak yang teman-teman yang broken home mungkin gitu ya? Mungkin ada Iya saran betul, situ, broken Teh? home. Oke. Ya. Oke, nih. Masya Allah ya, Teh Dayu. Gimana Teh kegiatan sekarang? Kegiatan gimana? Di rumah aja?
Saat ini kegiatan aku sibuk, bukan sibuk sih, aku lumayan padat jadi relawan tim laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 gitu. Masya Allah. Dan ya, jadi setiap hari aku memeriksa sampel COVID-19 gitu, pasien sejabar. Berarti Tata jurusannya apa teh? Saya D3-nya analis kesehatan dulu, Analis sekarang lagi S1 kesehatan masyarakat. Masya Allah, semoga dilancarkan terus ya teh dalam Amin. kerjanya, selalu dilindungin karena Amin, kan ya Allah. berhubungan langsung sama sampel darah ya. Ya, COVID betul. ya. Sampel swab. Oh, swabnya berarti melalui Iya, PCR swab. bukan teh? Iya, betul, PCR. Saya ya? periksa PCR ya, iya. Oh, oke, kebetulan saya juga mahasiswi farmasi teh. Wah, mantap. Jadi ya mungkin agak sedikit mengenal untuk yang Iya, kayak iya. gitu. Iya, Mudah-mudahan betul. lancar terus ya Teh Dayu ya. Amin. Oke, Teh, sekarang kan kita temanya tentang cerdas literasi, jauhi bullying, Ya, dan melihat betul. bahwa Teh Dayu ini juga merupakan salah satu penulis ya. Informasi. Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Penulis. Oke, Teh. Jadi kan kita melihat kondisi media sosial kita saat ini memang sangat rentan gitu ya dengan adanya membuli gitu ya, karena mudahnya seseorang dalam mengakses, mudahnya seseorang dalam berkomentar itu menjadi akses yang sangat mudah untuk orang membuli gitu ya, padahal mungkin nggak kenal gitu sama orangnya tapi langsung saja untuk menjudge seperti itu ya. Nah, menurut Teteh bagaimana sih tanggapan Teteh tentang bullying di medsos untuk saat ini? Sebenarnya menarik sih, aku pribadi kalau buka medsos pasti eksplornya adalah konten-konten yang viral saat ini gitu. Iya. Jadi misalnya ada postingan apa yang terutama aku selalu postingan-postingan di Instagram dan Twitter gitu. Dan menurut tanggapan aku sih, orang-orang sebenarnya bullying itu karena satu, dia nggak saling kenal. Jadi tidak tahu secara keseluruhan orang yang dia respon seperti apa, dan yang kedua adalah mereka dengan bertebarannya informasi saat ini, orang-orang itu cenderung untuk mempertahankan pendapatnya gitu daripada berpikir terbuka dan berdiskusi secara sehat gitu. Jadi egonya tinggi nih gitu, orang-orang yang orang-orang yang karena kan kita pemikiran banyak banget ya, macam-macam gitu, sehingga membuat orang-orang punya pemikiran yang macam-macam juga, dan mereka cenderung ingin memenangkan ego mereka masing-masing gitu dengan pemikirannya mereka punya gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya tanggapan aku sih, satu, rame, dua, miris, tiga, perlu kita hadapi bareng-bareng gitu, perlu kita kaji bareng-bareng gitu untuk kemudian meluruskan ke teman-teman yang apalagi generasi-generasi sekarang yang emang dia kehidupan sehari-harinya banyak berinteraksi di media sosial gitu sih kalau menurut aku. Insya Allah. Oke, sebentar ya Teh, kita ingatkan nih buat penonton dan sahabat baik yang sedang menonton live langsung kita bersama Teh Dayu. Kalau ada yang ingin bertanya langsung di komen di bawah. Nanti yang bertanya kita akan berikan hadiah yang terbaik. Tapi sediakan pertanyaan yang terbaik gitu ya Teh ya. Ya. Oke Teh, sebenarnya bagaimana sih Teh kita kan apalagi Teteh ya sebagai seorang penulis gitu ya, dalam menulis itu pastinya apapun yang dituliskan itu menjadi sebuah tanggung jawab ya Teh ya. Betul. Karena apalagi tulisan akan dibaca dengan orang, apapun yang dituliskan itu menjadi tanggung jawab buat Teteh nantinya dalam mempertanggungjawabkan tulisan itu. Nah, menurut Teteh proses itu kan pasti nggak akan instan gitu, apalagi misalkan seorang penulis juga dalam menulis itu tidak akan langsung instan mengumpulkan informasinya, kita harus mengumpulkan dulu nih. Nah, pengalaman dari Teteh sendiri nih, pentingnya literasi dalam salah satu contohnya misalkan konten kita adalah menulis. Nah, pentingnya literasi itu seperti apa menurut Teteh? Oke. Coba satu frasa, penting banget. Penting banget. Karena iya, penting banget karena ibaratnya apa ya, teko deh,
apa yang ada di dalam teko, yang dikeluarkan juga apa yang ada di dalam teko itu gitu. Jadi ketika Betul. kita ingin menulis adalah aktivitas output, mengeluarkan. Jadi otomatis kita harus isi dulu nih diri kita, yaitu menginput diri kita dengan bacaan-bacaan, kemudian selain membaca tulisan juga kita membaca sekitar gitu. Bagaimana kita menghubungkan dengan value-value value-value sehat dan benar gitu, sehingga apa yang kita keluarkan pun sesuai dengan apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi literasi itu penting banget ketika teman-teman ingin mendedikasikan diri di dunia kepenulisan gitu, karena yaitu apa yang kita keluarkan adalah apa yang kita masukkan gitu. Oke, nah kalau peran literasi dalam kita menggunakan medsos menurut Teteh seperti apa? Peran literasi dalam kita menggunakan medsos itu, literasi semakin kita sering membaca, bacaan itu kan sesuatu yang terstruktur. Dia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, iya betul. Itu struktur kalimat, bahkan di Allah pun gitu ya menurunkan buku petunjuk untuk kita pun berupa struktur kalimat yang sangat rapih dan penuh dengan nilai estetik gitu. Nah, jadi semakin kita sering membaca, maka kita akan semakin mudah, semakin pola pikir kita akan semakin rapih gitu. Jadi apa yang kita baca dimanapun, ketika kita merasa itu ada something yang nggak bener, kita bisa langsung nilai, oh bentar, kayaknya harus dikonfirmasi dulu deh, kayaknya harus dicek dulu deh gitu. Jadi peran literasi ketika kita menggunakan media sosial adalah dalam rangka untuk kita punya batasan, kita bisa berpikir sistematis, dan kita bisa memilah mana yang bisa menjadi asupan-asupan kebaikan untuk kita, dan mana yang kita jadikan itu pelajaran gitu. Gitu sih, kurang lebihnya seperti itu. Apalagi kan kalau di media sosial ini Teh, segala sesuatu gampang banget untuk didapat gitu. Kemudian perannya sangat penting sekali ya dalam pemberitaan, apalagi sekarang tentang COVID gitu ya, tentang harus benar-benar kita telaah sebenarnya kenapa sih sebenarnya, jadi jangan diterima mentah-mentah mungkin ya Teh, kita lebih kayak Betul banget. mencari dari literatur lain begitu ya. Iya, betul. Oke Teh, kalau misalkan kita nih sebagai anak muda, kita ingin membuat suatu konten yang cerdas, yang memang mungkin bisa dibilang kekinian, tetapi bisa viral, tapi kontennya tetap cerdas dan kekinian. Nah, tips dari Teteh mungkin seperti apa? Tips dari aku yang pertama itu adalah be yourself. Jadi orang-orang be yourself, karena orang-orang ketika kita menjadi diri sendiri itu auranya bahkan di medsos pun akan terbaca gitu. Oh, di orang all out banget ya dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia punya, apa yang dia keluarkan gitu. Dan yang kedua adalah perbanyak literasi. Literasi, entah teman-teman membaca buku, teman-teman membaca artikel-artikel, teman-teman membaca jurnal-jurnal kekinian ya, misalnya teman-temannya akademisi, atau mungkin teman-teman mengobrol dengan para ahli gitu. Dan yang kedua adalah terus berlatih gitu. Kita jangan pernah malu untuk mengeluarkan isi pikiran kita gitu. Dulu aku mulai untuk nulis konten-konten di medsos itu ya awalnya merasa ini orang bakal baca nggak ya, orang bakal seneng nggak ya gitu. Nah, kita coba aja dulu gitu. Terus selanjutnya adalah viral itu sebenarnya viral itu sebenarnya bonus ya. Kalau kata Suraya itu sebenarnya viral itu bonus gitu. Yang terpenting adalah kita bagiin aja gitu ya, karena kayak kata Suraya tadi, aku setuju banget, konten kebaikan dan keburukan yang nggak baik sebenarnya sama-sama berlomba-lomba gitu di media sosial. Tinggal kita mau ngambil bagian yang mana, apa mau ngambil bagian yang tidak baik atau mau ngambil di bagian yang baik. Dan yaitu viral itu adalah bonus. Dan yang terpenting terus istiqomah aja gitu, ketika teman-teman emang tinggi terus membagikan hal-hal benar, hal-hal baik di media sosial, itu harus terus dipertahankan gitu sih. Dan dilatih sih, kalau misalnya teman-teman ingin, teman-teman punya role model misalnya seperti Kurniawan Gunadi atau seperti Febriani Almira gitu, itu bisa banget dijadiin role model buat teman-teman semuanya gitu.
Bagi kalau anak muda itu ya kita mempunyai akal yang memang benar-benar di mana kita selalu ingin mencari, maka kita harus gunain Yes. itu juga ya dalam Betul. membaca suatu informasi gitu ya Teh ya. Iya, betul banget. Oke Teh, kalau misalkan menurut Teteh kan di media sosial itu ya tadi kita balik lagi ke yang pertama erat dengan adanya bullying. Nah menurut Teteh sebenarnya solusinya seperti apa sih buat menghindari dari bullying itu? Sebenarnya kalau menghindari dari bullying, kita nggak bisa sih ya mengontrol konten medsos sepenuhnya atau komen-komen Iya. netizen sepenuhnya gitu. Kalau aku pribadi sih, aku ketika melihat misalnya ya ada salah satu dulunya dia itu viral karena konten YouTube-nya yang make up dengan cara yang unik gitu. Karena dia terlibat sesuatu yang ya mungkin unlucky ya buat dia gitu, tapi menjadi pelajaran juga. Terus ketika setiap konten yang dia keluarin itu dibully terus gitu. Nah aku mencoba, kalau aku pribadi sih mencoba untuk keluar di komen dengan cara meng-up dirinya gitu, bahwa bisa jadi aku mencoba untuk meluruskan komenan itu semuanya negatif tuh di satu postingan itu. Aku mencoba untuk meluruskan gitu, gimana sih caranya kita menghadapi konten seperti itu, tapi tetap berpikir positif gitu. Dan sebenarnya kalau menghindari yaitu kita nggak bisa, yang bisa adalah kita ikut berperan untuk meluruskan dengan konten-konten baru atau dengan ikut komentar di postingan tersebut gitu. Jadi orang-orang ya walaupun nggak baca atau cuma satu dua yang baca, minimal kita sudah berperan gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sendiri ya kita aku yakin kalau kita punya misi yang baik, kita pasti nggak akan kepikiran untuk bully orang gitu. Justru kita akan meluruskan gitu. Aku beberapa kali pernah komen juga di Twitter, itu sempat dibully juga, komen di IG sempat dibully juga, tapi aku lebih ke loh, aku kan menyampaikan apa yang benar, aku menyampaikan pendapat aku, kenapa aku harus dibully gitu. Jadi sempat rame itu, aku beberapa kali posting, tapi teman-teman kalau berani ambil aja peran di situ gitu. Teman-teman ikut meluruskan kok gitu. Pasti orang itu yang baca juga bakal mikir lah gitu. Oh iya juga ya gitu, walaupun kita nggak tahu. Oke, berarti pilihannya adalah kita ikut dalam meluruskan kalau memang itu Betul. tidak benar, atau kalaupun tidak ya kita cukup diam dan tidak berkomentar negatif gitu ya, yang bisa Iya, menyakitin hati betul orang banget. lain gitu ya Pak ya. Yes. Oke, informasi juga nih buat sahabat baik dan buat penonton, kalau yang bertanya masih ditunggu, kita nanti bisa langsung klik chat di komentarnya, nanti insya Allah nanti akan dijawab sama Teh Dayunya langsung. Oke, Teh Dayu, sebenarnya untuk dalam dunia literasi ini, apalagi sekarang untuk di medsos ya, kita sangat penting sekali untuk membaca dan juga mencerna informasi yang didapat. Nah, menurut Teh Dayu sendiri, kaya dari literasi itu merupakan solusi nggak dari pencegahan dari bully ini? Jadi kita kaya akan literasi merupakan suatu solusi nggak dari adanya pembulian ini? Yes, karena itu tadi literasi itu akan membantu kita berpikir sistematis. Bullying itu adalah ekspresi spontan biasanya, keluar tanpa ada pertimbangan dan triggered gitu. Jadi ketika ada wah dia gak sesuai deh apa pemikiran gue, bully gitu, defense gitu. Itu sebenarnya bullying itu adalah bentuk defense, bahwa dia nggak menerima pendapat orang itu gitu kan. Tapi dengan cara bullying, bahwa merasa dia hebat, dia tidak lemah dengan pemikiran yang berbeda itu gitu. Jadi sebenarnya literasi itu membantu kita untuk berpikir sistematis, berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah kalimat yang ada gitu, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan itu akan membantu kita untuk berpikir semakin sistematis dan akan terhindar dari bully, karena kita akan mencerna dulu informasi yang kita dapat dengan pola pikir yang udah kita punya, itu berpikir sistematis itu gitu. Gitu sih. Oke, baik. Berarti harus bijak nih buat teman-teman yang sana, yang siapapun lah ya, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Baik itu kita sebagai penggunanya, baik itu sebagai kita mungkin ingin memberikan informasinya, kita tetap harus bijak ya Teh ya. Oke, ditunggu Betul nih banget. buat sahabat baik semuanya yang ingin bertanya.
Kita masih punya waktu 5 menit lagi sampai kita menunggu bertanya. Singkat Wah, sekali nggak ya. terasa ya Teh ya? Ya kalau online tuh singkat gitu, kuliah online juga singkat, kayak Singkat ya. nggak kerasa. Dan nggak terasa. Iya, Tapi ya sebenarnya ada internet dan juga sebenarnya sangat banyak positifnya Teh, membantu kita dalam betul. yang jauh didekatkan ya. Yang dekat mudah-mudahan Betul jangan sampai banget. jauh gitu ya. Oh iya iya. Untuk kegiatan berarti sekarang fokus pada itu ya yang tadi ya. Kalau misalkan menulis Iya. kita ada mungkin ada rencana buat menulis lagi ke depannya? Ada sih. Sebenarnya ya beberapa banyak ya kayak saya kenal sama Mas Gun sama Teh Febrianti Alimera juga. Mereka Oke. nyaranin Dai kenapa nggak nulis buku gitu. Cuman kayak butuh dorongan ekstra gitu untuk aku memberanikan diri menulis buku gitu. Gitu. Mas Gun tuh yang Tapi Kurniawan Gunadi bukan Teh? iya betul Kurniawan Oh Gunadi. gitu. Mm-mm. Aku sempat baca beberapa bukunya dan Masya Allah Iya. keren. Ya dari hati banget kayaknya. Sangat rapi. Rapih gitu ya. Oke Teh. Iya. Oke, sepertinya kita langsung ke closing statement aja Teh. Jadi menurut Teteh kesimpulan dari tema kita hari ini tentang cerdas literasi jauhi bully. Bangga Teh barangkali untuk kesimpulannya untuk tema kita hari ini. Nah, kesimpulan ya. Kesimpulannya, aduh maaf ya itu ada orang. Nggak mau, Lagi di kantor itu ya. Teh? Iya, saya lagi di lab tapi di luar sih. Oh di lab. Oh Nyari yang Masya sepi. Allah. Iya. Ada pertanyaan? Ada Iya pertanyaan dulu dari atau kesimpulan Teh dulu nih? Suraya. Oh, Ada juga oke. pernah dibully juga. Sure. Kalau yes, how to handle that? Kepo deh. Oke. Dibully pernah, dan aku dibully dari TK sampai SMA itu aku masih dibully, tapi verbal. Bullying verbal, physically nggak pernah sih. Maksudnya kayak dipukul atau di apa itu nggak pernah, tapi verbal. Jadi emang sangat menyayat hati. Tadi terus gimana tuh pertanyaannya? Bagaimana cara untuk menghandle-nya Teh? Cara menghandle-nya? Kalau yes, how to handle that? How to handle that ya? Pernah dibully, how to handle that? Sebenarnya dibully itu kan udah lama, jadi lebih ke efeknya sih, ngehandle efeknya. Ngehandle efeknya itu berarti dengan kalau di ilmu psikologi sih dengan healing ya, dengan healing. Teh boleh memaafkan. mikrofonnya agak didekatan Teh, maaf. Iya sorry. Iya, tadi kelepas. Ya, dengan teknik healing dan outputnya itu adalah kita memaafkan orang-orang di masa lalu yang pernah ngebully kita gitu. Walaupun beberapa efeknya terasa sih kayak insecure, terus nggak percaya diri dengan potensi sendiri gitu. Karena emang bullying itu kan ini ya menyebabkan orang nggak percaya diri gitu, dan Betul. dia merasa hina gitu, merasa rendah lah dengan apa yang dia punya gitu. Nah itu berarti cara menghandlenya adalah yaitu dengan memaafkan dan terus membangun diri, terus belajar, terus mau terus mau belajar sih intinya gitu. Insya Allah itu bisa bisa terselesaikan gitu. Efek-efek dari bullying di masa lalu. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, saya juga pernah menangkap dari statement ya dari Ustadz Lukmanul Hakim. Beliau pernah menyatakan bahwa dicaci tidak membuatmu rendah, dipuji tidak membuatmu tinggi. Jadi kita fokus pada penilaian Allah saja gitu ya Teh ya. Karena penilaian manusia ya hanya sebatas di lidah aja. Selepas itu ya penilaian mereka terhadap kita, maka yang menjadi dosa misalkan itu pun buruk ya mereka yang mendapatkan dosa. Kalau kita mah ya mendapatkan pahalanya mudah-mudahan ya gitu ya Teh ya. Ya begitu sih. Teh, boleh Teh untuk diberikan kesimpulan akhirnya dari tema kita pada hari ini. Oke. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya sih kurang lebihnya gini. Kita hidup di era digital yang gak akan lepas dari yang namanya kehidupan dunia maya gitu. Yang itu tuh kita bertemu banyak orang hanya dalam satu benda yang kita pegang, yaitu handphone ataupun laptop ataupun dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya
itu semua sama dengan dunia nyata, hanya bentuknya aja yang beda gitu. Jadi apa ya? Tapi karena apa-apa itu ada di media sosial, baiknya kita bisa lebih cerdas lagi dengan banyaknya informasi itu. Justru kita harus bisa memperkaya literasi diri kita, memperbanyak baca dan menguatkan prinsip-prinsip hidup kita. Jadi apapun konten medsos, entah itu positif atau negatif, kita bisa menyerap dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai prinsip yang udah tertanam dalam diri kita. Gitu kurang lebihnya. Jadi perbanyak literasi supaya kita semua terhindar dari hal-hal negatif yang akan merusak diri kita di hari ini, di masa depan, dan keturunan kita nantinya. Gitu sih. Masya Allah, berarti berbanyak literasi ya, pastinya kita Iya, benar. harus menelaah, mencari informasi dengan benar sefakta-faktanya gitu ya Teh ya. Yes. Oke, Teh Dayu, terima kasih sudah menyempatkan untuk diskusi bersama Geraha Duafa Indonesia. Mudah-mudahan Sama-sama. selalu diberikan kesehatan, Amin. lancar terus urusannya ya Teh ya. Amin ya Allah. Teteh juga Tuhan ya, dan terlindungi teman-teman juga. dari Geraha Duafa. Amin. Berikan kesehatan buat Teh Dayu beserta keluarga Iya. juga. Iya, Amin. terima kasih banyak Teh Dayu dan mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan bermanfaat buat sahabat baik dan buat teman-teman yang menonton ya. Amin, Mudah-mudahan insya kita bisa Allah. bertemu nanti secara langsung Iya. biar ngobrol secara langsung biar enak dan panjang waktunya gitu Kayaknya ya Teh. bakal asik banget ya. Masya Allah. Iya. Siap ditunggu Teh kehadirannya nanti. Iya, Insya Allah insya ya. Allah. Mudah-mudahan bisa Iya. kembali. Semoga wabah ini cepat berakhir ya. Amin. Amin. Oke, Teteh terima kasih banyak. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. sehat terus ya. Dadah Teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Dan buat teman-teman tadi yang bertanya, jangan lupa DM ke @geraha2fa untuk informasi kita mau mengirim hadiahnya ya. Jangan lupa DM ke @geraha2fa. Terima kasih buat teman-teman semua sahabat baik yang sudah menyaksikan ngabuburit online kita. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih juga kepada para pengisi kita, Kak Suraya dan Kak Dayu, kemudian para sponsor kita. Tadi ada dari Tacticals, ada Haya Collection dan Majelis Taklim Najwa. Kemudian terima kasih juga kepada Teh Wulandari, walaupun tadi belum sempat bergabung bersama kita, nanti mudah-mudahan next bisa bergabung ya. Dan juga terima kasih buat sahabat baik dan penonton yang sudah hadir. Mudah-mudahan kuotanya, mudah-mudahan energinya, mudah-mudahan niatnya semuanya diberkahi oleh Allah dan semuanya dicatat menjadi amal baik. Dan mudah-mudahan jangan lupa nanti insya Allah Jumat depan kita bertemu lagi insya Allah di program Ngabuburit Online. Nanti pantengin terus Instagramnya @geraha2fa. Kemudian juga jangan lupa follow @sahabatbaikofficial. Itu nanti informasi tentang kegiatan-kegiatan dari sahabat baik. Oke, mungkin cukup sekian dan mohon maaf dari saya pribadi dan juga dari teman-teman Geraha Duafa apabila dalam penyampaian ada yang kurang ataupun yang salah. Sungguhnya kesalahan itu dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat semua, semoga selalu lancar kegiatannya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.